Hai, welcome back to my channel. Tempat di mana kita akan membahas semua hal di dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksikannya di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini kita akan membahas syukur kepada Allah karena kebaikannya. Jadi hari ini, pagi ini, ketika saya membaca firman, ada sebuah hal yang mengetuk hati saya akan kebaikan Tuhan. Pagi ini saya membaca Ulangan 8. Sebetulnya Ulangan 8 itu begitu menyentuh saya karena mengingatkan saya akan kebaikan Tuhan dan betapa tidak bersyukurnya seringkali kita sebagai manusia. Kita hanya menuntut, dan menuntut. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa baik dan penuh kasih. Tapi sebagai manusia kita seringkali tidak tahu diri. Terlalu banyak menuntut. Bahkan di dalam kondisi kita yang cukup, tidak berkekurangan. Saya tidak berbicara tentang kelebihan, tetapi tidak berkekurangan. Kalau kau masih bisa makan, kalau kau masih mempunyai kesehatan hari ini, kalau kamu masih memiliki keluarga yang menyayangi kamu, kalau kamu masih punya anak yang begitu menyayangi kamu, kalau kamu masih punya orang tua yang peduli kepada kamu, kalau kamu masih punya atap di atas kamu di mana kamu tidak kehujanan, kalau kamu masih bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain, betapa baiknya Tuhan menyediakan itu bagi kamu. Karena ada banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan, tidak memiliki apa yang kita miliki. Dan Tuhan, karena kebaikannya, menyediakan baik bagi kita, bahkan semua fasilitas internet, listrik, air. Di saat ada orang yang bahkan untuk minum pun mereka tidak memiliki air. Saya tidak mau ini menjadi sesuatu yang klise atau terasa biasa saja karena sering didengar. Tapi di dalam Ulangan 8, di situ disebutkan bagaimana Tuhan memberikan mana sebagai makanan yang bahkan tidak diketahui oleh nenek moyang mereka, bangsa Israel, untuk membuat mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan saya? Apakah kita sudah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mensyukuri semua hal dalam hidup kita, mulai pada saat kita membuka mata di pagi hari sampai kita menutup mata di malam hari. Manakah yang lebih banyak keluar dari mulut kita? Ucapan syukur atau lebih banyak komplain, lebih banyak mengeluh tentang negara, tentang harga-harga, tentang apapun. Kadang Tuhan menegur kita dengan cara yang tidak terlalu keras. Contohnya, Ia mengizinkan kita berada di situasi yang tidak nyaman cukup lama.
Saya ulangi lagi. Kadang Tuhan menegur kita dengan cara yang halus, dengan berada di situasi yang tidak nyaman cukup lama. Bukan berarti Tuhan tidak bisa memindahkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak mampu mengubah situasi kita. God is omnipotent. He has all the power. Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, berkuasa, all powerful. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa Ia membiarkan kita ada di situasi yang sama yang kurang menyenangkan cukup lama, tidak memindahkan kita? Mungkin jawabannya adalah Ia sedang merendahkan hati kita. Apa itu kerendahan hati? Saya bacakan. Kerendahan hati adalah sikap menyadari keterbatasan diri dan tidak merasa lebih baik dari orang lain, sehingga tidak sombong atau angkuh. Dan orang yang rendah hati cenderung menghargai. Melalui ulangan 8 ini, saya mau mengajak kamu semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tidak merasa superior. I can do this. I can do that. Aku bisa melakukan ini. Aku bisa seperti ini karena aku. Tidak, semua karena Tuhan. Aku bisa bertahan, aku bisa kuat. Bukan karena aku, karena Tuhan. Saya harap kita bisa sama-sama untuk belajar bagaimana memahami Tuhan. Kaitannya dalam hidup kita masing-masing. Karena seperti biasa saya mau mengingatkan Tuhan itu mau menyelamatkan kita. Bejana yang Tuhan mau bentuk sebetulnya adalah cara untuk kita pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan. It's for us, dari Tuhan untuk kita, karena Ia begitu mengasihi kita. Semoga dari video kali ini, siapapun kamu bisa merendahkan hati kamu di hadapan Tuhan. Bahkan jika harus merendahkan hatimu kepada orang yang kamu tidak suka, lakukanlah itu. It's not about God. It's actually cara Tuhan untuk mendapatkan kamu kembali. I hope this help. Semoga ini bisa membantu kamu. God bless you.